Halo adik-adik sobat kimia, kembali lagi pada video kali ini saya akan membahas yaitu materi kimia, materi polimer. Nah, materi polimer ini kita akan membahas dua bagian, yang dimana polimer itu terdiri dari dua, yaitu ada polimer adisi dan polimer kondensasi. Nah, di sini kakak tuliskan yang pertama polimer adisi. Nah, polimer adisi ini, poli artinya banyak ya. Poli berarti mernya itu monomer. Artinya untuk polimer adisi, adisi ini kan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Berarti kalau polimer adisi ini rangkap dua, ada rangkap dua. Sederhananya polimer adisi ini ada rangkap dua monomernya. Nah, di sini biar kalian lebih paham, kakak kasih contoh. Yang pertama itu ada C-nya ada 3. Nah, di sini pada rantai utamanya ini kan ada rangkap 2. Nah, rangkap 2 inilah yang akan kita putus. Kalau mau kita putus, kita beri tanda seperti ini. Nah, yang ini, kalau ini kan ini jadi satu nanti. Kalau kita putus, ini juga jadi satu. Nah, caranya untuk menentukan monomernya yang polimer ini, caranya seperti ini. Yaitu, nah, ini kan ada tangan. Berarti adisinya ini rangkap 2-nya ini kita putus, yang dimana yang merah ini harus di sebelah kiri dan yang merah nanti ada di sebelah kanan. Dari ujung ke ujung itu seperti rentang tangan ya, seperti ini. Yang merah ini kita kasih di sini, kemudian C, kemudian ini jadi satu karena kita putus ya, kemudian ada C, lalu ini ada tangannya kan, berarti dia kita tidurkan atau ke kanan seperti ini. Kemudian yang C ini kemana kak? Yang C itu ke bawah ya, ke bawah. Nah, di sini kita kasih N. N ini artinya seberapa banyak yang akan kita buat. Bisa lebih dari satu atau berapa banyak yang mau kita bikin. Contohnya nih, bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Ini kan tadi kita gambar C, kemudian ada tangan, lalu ini C. Ini kan sampai di sini. Terus mau kita hubungkan lagi. Berarti kita mulai dari sini, yang ini kita buat lagi C, kemudian C, lalu tangan, kemudian di sini C. Kembali ya, seperti yang tadi, kemudian kita buat N. Dan gitu juga seterusnya. Nah, di sini contoh yang kedua. Agar lebih paham ya, kita beri contoh yang kedua. Contohnya di sini kita buat vinil benzena atau stirena. Gambarnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian di sini C, kemudian ada rangkap 2. Ingat ya, kalau untuk polimer adisi itu harus ada rangkap 2 karena adisi itu kan pemutusan. Maka kalau ada rangkap 2, maka ada yang harus kita putuskan. Di sini rangkap 2-nya di sini, berarti kita beri tangan merah di sini ya. Kemudian kita buat monomernya. Monomernya seperti ini. Kita mulai dari kanan ya, yaitu tangannya, kemudian C, kemudian C, lalu tangan. Ini ya tangannya di sini, tangan. Yang ini di mana kak? Kita buat di bawah. Jadi tidak boleh di atas ya, harus ke bawah, nggak boleh di kanannya karena tangannya itu harus rentang tangan, artinya yang awal dan yang akhir yang merah. Kemudian yang ini kita gambar di bawah, berarti seperti ini. Nah, seperti itu. Terus kita jangan lupa buat N. Nah, N ini tadi berapa banyak monomer
Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ini kan hanya satu nih ikatan rangkapnya. Bagaimana kalau dia ada dua ikatan rangkap dalam satu rantai utama? Nah, contohnya itu seperti ini. Contohnya C, kemudian ada rangkap 2, rangkap 2. Nah, ini kan ada rangkap 2, berarti kita kasih pemutusan, berarti kita kasih tangannya di sini. Kemudian ini rangkap 2 kita kasih. Nah, untuk monomernya seperti apa, Kak? Nah, monomernya kita mulai dari tangan ya. Tangan berarti dari sini, tangan. Kemudian ada C. Nah, yang ini ditaruh di mana? Ke bawah. Lalu yang ini jadi 1. Nah, yang ini karena dia sama rangkap 2, yang di sebelahnya rangkap 2, di sebelahnya rangkap 2, maka kita kasih rangkap 2 lagi di sini. Karena ini kan tangannya ke sini, yang ini kita timpa menjadi rangkap 2. Kemudian C, lalu ini C, kemudian ini ada tangan, ini kemana? Berarti ke bawah. Mohon maaf, ini tadi C ya, C, lalu yang merah, kemudian ini kita kasih N. Udah mengerti? Jadi yang ini kan tadi ada rangkap 2, kita kasih tangan, kemudian ini ada rangkap 2, kita kasih tangan. Nah, ini kita mulai dari sini, berarti yang merah, tangan merah, C, lalu yang ini kita kasih ke bawah, ini jadi 1, kemudian ini jadi 1, tetapi karena ini jumpa tangan dengan tangan, maka dia rangkap 2. Kemudian ini akhir, lalu yang ini kita kasih ke bawah. Nah, kemudian bagaimana kalau monomer itu apakah hanya 1? Enggak, monomer itu bisa 2 ya. Contohnya seperti ini. Monomer itu bisa 2. Contohnya C rangkap 2 ditambah kita buat tambah vinil benzena yang ini. Vinil benzena ini kakak kasih namanya ya. Vinil benzena atau stirena. Nah, contohnya ini ditambah kita buat yang vinil benzena yang ini. Berarti seperti ini. Nah, kita buat. Ini ada 2 ya. Kalau tadi kakak bilang polimer adisi itu harus ada ikatan rangkap. Yang ini harus ada ikatan rangkap, yang ini juga harus ada ikatan rangkap. Berarti untuk monomernya itu kita buat. Ini kita kasih tangan, yang ikatan rangkap. Ini juga. Berarti kita mulai ya, yang ini. Ini kan tangan merah dulu, merah. Kemudian ada 1. C. Ada tangan, kita putus yang ini, lalu kita kasih C, lalu tangan merah. Nah, yang C ini kemana? Yang C itu di sini. Kenapa nggak di sini? Gara-gara kan ini di nomor 2, yang ini, berarti dia ke nomor 2. Kemudian kita sambung dari sini, kita sambung yang ini. Ini tangan, berarti sudah. Kemudian kita kasih C. Lalu C, kemudian merah, ini merah. Nah, yang ini kemana Kak? Yang ini ke bawah, berarti di sini. Nah, kita gambar seperti ini. Kita kasih N. Oke, apakah adik-adik sudah mengerti sampai polimer adisi? Berarti kalau polimer adisi itu, di mana polimer itu harus memiliki rangkap 2. Sehingga si rangkap 2 ini nanti kita putus ke monomernya. Dimana monomer itu bisa saja yang ini tadi kan hanya 1 ikatan rangkap, ini ada 2 ikatan rangkap, dan ini ada 2 juga.
Jadi bisa ya, tidak hanya satu monomernya bisa 2. Oke? Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya kalau yang monomernya rangkap 2 itu untuk menjadi polimernya berarti yang rangkap 2-nya menjadi tidak ada ya, menjadi diputus. Yang ini juga monomernya di sini. Jika untuk polimernya hanya jadi satu ikatan ya, tidak ada yang rangkap 2. Begitu juga seterusnya. Tapi yang ini kenapa menjadi rangkap 2 polimernya? Gara-gara ini kan ada 2 rangkap. Nah, yang tangan ini contohnya nih satu tangan dengan satu tangan menjadi dua tangannya. Kenapa ini satu? Gara-gara dia yang satu tangannya berjabat dengan yang si C ini, sehingga dia menjadi satu ikatan, bukan rangkap 2. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu ada namanya polimer kondensasi. Nah, si polimer kondensasi ini kebalikan dari polimer adisi, yang dimana tadi kalau polimer adisi itu rangkap 2 monomernya, sedangkan yang untuk polimer kondensasi itu tidak ada ikatan rangkapnya, tidak ada ikatan rangkap 2 pada monomernya. Jadi sini kakak kasih contoh yang pertama. Yang pertama contohnya itu C, sini ada O, kemudian N. Nah, yang ini kan gugus OH, gugus alkohol. Nah, di sini yang kita putus itu yang ini, yang si OH gugusnya sama si yang NH2 ini kan sama dengan H, kemudian H. Kan hanya ada 2, berarti H mengikat H. Nah, di sini yang kita putus itu salah satu dari si NH2, yang ini. Kita putus. Yang ini kita putus, sehingga untuk polimernya seperti ini. Polimernya yaitu kita mulai dari bawah ya. Yang bawah ini kan tangan. Kemudian NH. Ini kan NH, kenapa enggak NH2? Gara-gara ini kan udah kita putus satu. Berarti NH, kemudian C, ini C, kemudian kita buat ke kanan ya, ke kanan C, lalu ini ada O, kemudian ini udah kita putus, berarti kita buat tangan merah. Lalu yang ini kemana? Yang ini kita buat ke bawah. Ini jangan lupa buka kurung, tutup kurung N. Nah, kemudian yang si H ini kemana? Ini kan udah kita pakai, ini enggak kita pakai, berarti ada tinggal H2O. Maka di sini kita buat ditambah H2O. Nah, H2O ini kan air, berarti ini si polimer kondensasi ini nanti akan ditambah H2O yang ini hasilnya. Sisanya ya. Jadi nggak dimasukkan untuk polimer tapi ditambah H2O. Yang ini nanti N dikurang 1. Nah, N dikurang 1 ini maksudnya berapa banyak polimer dari si yang ini. Berarti N dikurang 1. Ini artinya satu jenis monomer. Nah, kalau dia 2 jenis monomernya berarti N dikurang 2. Nanti kakak kasih contoh yang untuk 2 jenis. Nah, sekarang contoh berikutnya yang B, ada glikol ditambah asam adipat. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mendengar glikol dan asam adipat? Nah, coba kalian tanyakan pada guru SMA kalian seperti apa monomer dari glikol dan asam adipat. Biasanya nanti kalian waktu belajar polimer ini dikasih catatan oleh guru kalian seperti apa monomer glikol dan asam adipat. Jadi di sini kakak gambarkan. Sini ada C. Kalau glikol itu biasanya dia rantai C-nya ada 2. Berarti di sini ada OH. Kemudian di sini OH ditambah asam adipat. Asam adipat itu sama dengan asam 1,6
heksanadoat. Jadi heksa berarti 6 ya. Heksa berarti C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di akhir dikasih gugus OH atau alkohol. Kemudian ini ada O. Sini juga ada O. Berarti doat ini di nomor 1 dan 6 kan. Kalau kita buat rantai utamanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 1 dan 6. Jadi ini ya yang dua jenis. Tadi ini kan ada satu jenis monomer. Kalau ini yang dua jenis monomer. Nah di sini yang kita putus yang mana? Jadi yang kita putus itu yang ini, yang H. Kemudian yang ini, yang H. Ini juga sama. Yang ini sama yang ini. Jadi polimernya seperti apa, Kak? Polimernya, jadi untuk polimernya yaitu kita mulai. Ini kan yang diputus hanya H, berarti kita buat tangannya di sini. Yang merah ya, kita kasih merah. Kita buat tangannya di sini, di sini. Kemudian yang ini, ini. Nah, di sini kita mulai dari O. Yang ini tangannya O. Kemudian ada C. Kemudian ada C. Kemudian ada diakhiri dengan O. Baru kita kasih tangan merah. Nah, di sini kita gabung yang tangan merah ke tangannya si C. Ini. Berarti kita gabung menjadi C. Kemudian ada O, lalu C. C ini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa buat CH2 4 kali. Kenapa 4 kali kan? Kenapa ini CH2? C-nya kan ada 4. Kenapa CH2? Karena si C ini ada 2 tangannya. C itu kan harus 4 tangan. Berarti kalau dia 2 tangannya hanya yang Dika ada 2, berarti CH4. Kemudian kita kasih ini masih ke C, lalu berhenti di tangan ini. Mohon maaf, ini enggak ikut. Kemudian O, lalu kita kasih kurung, kemudian Nah, seperti ini ya, karena ini sudah dimatikan. Jadi yang ini kan hanya udah kita putus H dan O, berarti di sini kita buat ditambah H2O. Ini N ya. Kenapa N? Karena ini terdiri dari 2 jenis monomer. Yang ini 2 jenis, satu glikol dengan asam adipat. Kalau dia yang satu jenis, dia N dikurang 1. Berarti karena dia terdiri dari 1 monomer saja. Jadi polimernya nanti ditambah N dikurang 1. Kalau dia 2 jenis berarti N dikali H2. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sini contoh soal. Yang pertama, etil 2-metil propenoat ditambah stirena. Jadi kita gambarkan dulu seperti apa gambar dari etil 2 propenoat. Nah, di sini kita gambarkan dulu propenya ya, propenoat. Berarti kita gambar propenoatnya itu kan prope berarti 3. C-nya ada 3. Kemudian ada noat berarti di sini. Lalu ada etil. Etil itu harus yang ini, kalau etilnya di depan berarti dia ester ya. Etilnya di depan dia ester, berarti di sini. Etil itu C2H5.
Kemudian metilnya di nomor 2. Metilnya di nomor 2. Kalau kita hitung dari sini 1 2 3. Berarti 1 2 3. Berarti tetap di tengah ya. Berarti di sini CH3. Metil itu CH3. Kemudian yang untuk stirena ditambah stirena tadi udah kita gambarkan ya, yang ini stirena itu benzena, kemudian C-nya ada 2. Kemudian yang ini kan propena. Kalau biasanya kan propanoat, ini propenoat. Kalau propena alkena berarti dia ikatan rangkap 2. Kalau alkana kan rangkap 1, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Kalau dia prope berarti alkena itu kan rangkap 2. Berarti di sini rantai utamanya itu ada rangkap 2. Kalau dia di sini, ini kan C-nya udah 4. Berarti di sini dia rangkap 2. Kalau kita buat di sini rangkap 2 kan C-nya udah 5. Kalau di sini berarti di sini dia rangkap 2-nya. Nah, polimernya seperti apa, Kak? Jadi polimernya sini ya, polimernya yang ini kan ada rangkap 2, ini juga ada rangkap 2. Kita putus. Berarti kita kasih di sini merah. Sini merah. Kemudian yang ini merah, yang ini merah. Berarti kita mulai ini kita kasih kurung dulu. Merah dulu ya. Kemudian C. Kemudian C. Lalu ini berakhir di merah. Berarti kita kasih akhiran merah. Yang ini kita kasih kemana? Yang ini boleh kita kasih ke atas, tapi dekat dengan si C nomor 2. Berarti kita kasih C. Ini CH3. Kemudian yang ini kan di C nomor 2, berarti tetap masih di sini. C. Kemudian ini ada O. Lalu kemudian di sini O. Yang ini ya, C baru O, kemudian C2H5 atau etil. Nah, yang ini tadi kita kasih tangan C, kemudian C, lalu di bawah yang ini stirenanya. Kemudian kita kasih N. Yang ini kalau seandainya kalau di sekolah itu disuruh buat polimer dari monomer, kita harus buat lengkap dengan H-nya. Kalau ini kan tangannya ada 2, berarti di sini H2. Di sini H2. Kalau ini tangan di sini kalau kita mau buat H-nya di sini kan tangannya ada 2, berarti H2. Ini tangannya sudah 4. Kemudian ini tangannya ada 2. Berarti kita tuliskan di sini H2. Kemudian ini tangannya sudah 3, berarti sini H. Ini 1 2 3 4, ini juga sudah pas. Jadi seperti itu ya, kalau disuruh guru kita harus buat H-nya dengan lengkap. Nah, untuk contoh yang kedua itu 2,4 dimetil, kemudian 2,4 hexadiena ditambah propilena. Nah, kita gambarkan ya. Di sini kita buat dulu rantai utamanya. Rantai utamanya heksa, berarti ada 6. C-nya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, dia kalau heksadiena, berarti diena. Ena itu kan rangkap 2, berarti ada 2 rangkapnya, ada di nomor 2 dan nomor 4. 1 2 berarti di sini. Kemudian di nomor 4 1 2 3 4 di sini. Nomor 4. Nah, di sini ada 2,4 dimetil. Berarti ada 2 metil. Berarti di nomor 2 dan 4 di sini. Di sini ada dimetil. Kemudian 1 2 3 4 di sini. Nah, kemudian ditambah propilena.
berarti C-nya ada 3. 1, 2, 3. Enak, berakitan alkena, berarti rangkap 2. Tidak ada nomor berarti di sini. Kecuali dibuat 2 propilena ya. Kalau ini kan propilena berarti non propil. Berarti dia di sini rangkap 2-nya. Nah, karena ini ada rangkap 2, kita lakukan pemutusannya untuk rangkap 2. Kita putus yang ini. Nah, di sini kita buat polimernya. Berarti ini tangannya kita buat merah. Kemudian C. Lalu ini C. Lalu tangannya ini. Tangannya yang ini juga ada tangan, berarti kita tambahi. Kemudian C. C baru tangan di akhir. Yang ini kita buat di mana? Boleh di atas ya, di atas. C, ini juga ke bawah. Kemudian yang ini kita taruh di bawah. Lalu ini di bawah. Kemudian yang ini kita tangannya ini jumpa dengan tangan ini. Berarti langsung C, ini 1. Ini tangannya berakhir di sini. Lalu C-nya ke bawah. Seperti itu ya. Jadi cara mudahnya itu agar tidak ada terjadi kesalahan atau ada yang kurang C-nya nih. Berarti kita hitung. C di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti di sini juga C-nya harus 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti tidak ada yang salah ya, tidak ada yang kekurangan C-nya. Jadi tadi kan kakak sudah bilang kalian harus membuat secara lengkap H-nya. Jadi kita hitung di sini tangannya 4, berarti sini H3, sini H3, sini C-nya CH, ini CH, H3, H3, H2, 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 H3. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan polimer dari suatu rantai, yang pertama ada polimer adisi, yaitu monomernya ada rangkap 2. Pastinya monomernya itu ada rangkap 2. Kalau tidak ada rangkap 2 itu bisa saja polimer kondensasi. Jadi cara untuk polimer adisi ini yaitu pemutusan ikatan rangkap, yang dimana monomernya ada ikatan rangkap sehingga untuk polimernya kita putus, yang dimana ikatan rangkapnya itu kita kasih tangan ya, atau tanda merah ini biar lebih mudah. Dan begitu juga untuk polimer kondensasi, pemutusan biasanya kalau kondensasi itu ada dia gugus alkoholnya, yang dimana kita putus sehingga di sini nanti ditambahkan H2O hasil putusannya itu. Oke, baik, sekian untuk pemaparan dari polimer. Semoga adik-adik semua lebih paham dan lebih banyak belajar lagi. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.